Halo teman-teman member Akademi Jago Jualan, selamat datang di materi episode kali ini. Satu materi yang saya sangat suka karena tidak hanya belajar tentang teknis. Jadi memang akhir-akhir ini saya sharing tentang banyak hal tentang teknis ya. Tentang bagaimana berjualan, tentang copywriting, tentang teknik closing, teknik selling. Nah, kali ini di materi awal Akademi Jago Jualan saya mau angkat satu topik yang bagus banget. Tidak hanya membahas teknis tetapi juga membahas tentang mindset. Saya beri judul episode kali ini adalah tentang mindset pebisnis sejati atau mindset pebisnis atau penjual. Oke. Bedanya apa? Kalau penjual fokusnya ya selling. Kalau pebisnis fokusnya membangun sistem. Jadi buat teman-teman yang belajar di Akademi Jago Jualan, saya sangat mendorong teman-teman semua tidak hanya menjadi seller, tidak hanya menjadi orang yang jualan, tapi juga orang yang nantinya membangun sistem, yang membangun tim, jadi nggak jualan sendiri. Hingga saya sangat mendorong teman-teman semua yang gabung di Akademi Jago Jualan untuk membangun reseller di bawah teman-teman, membangun pasokan jualan teman-teman, membangun tim yang teman-teman bina. Oke, materi kali ini saya akan fokus menceritakan tentang mindset seorang pebisnis sejati. Seorang jago jualan itu membutuhkan satu pola pemikiran yang harus dibangun, satu mindset yang penting untuk dimiliki. Ada 5 yang teman-teman saya mau mendorong teman-teman untuk mencatat. Ada 5 mindset seorang pebisnis atau seorang penjual ya. Yang pertama, teman-teman harus punya mindset seorang anak kecil. Seorang anak kecil. Nah, apa ini Mas Hermas maksudnya? Seorang anak kecil itu punya satu kemiripan, kesamaan dengan anak kecil yang lain. Biasanya seorang anak kecil, dia punya yang namanya mimpi. Dia punya yang namanya mimpi. Atau mereka bilang yang namanya cita-cita. Nah, saya pernah bertemu dengan seorang anak kecil, dan saya juga pernah anak kecil juga ya. Dulu saya anak kecil, saya pengen jadi astronot, saya pengen jadi dokter, saya pengen jadi pilot. Itu dari kecil saya ditanam untuk menjadi seorang profesi yang seperti itu. Saya punya mimpi yang besar, saya pengen begini, saya pengen begitu. Saya punya mimpi yang harus saya raih, sehingga saya akhirnya belajar. Lalu saya berpikir, kenapa sih mimpi itu ada? Ternyata mimpi itu ada agar kita bersemangat ketika kita belajar, agar kita bersemangat ketika kita praktek. Dan dari situ, hubungannya apa Mas? Mindset seorang anak kecil yang harus kita miliki. Jadi begini, mau membangun bisnis yang besar, mau bisnisnya besar, itu nggak bisa teman-teman kalau teman-teman tidak punya mimpi. Teman-teman nggak bisa punya bisnis yang besar, nggak bisa punya omset yang besar kalau teman-teman nggak punya mimpi. Mimpi turunannya apa? Mimpi turunannya target. Target apa? Satu, target sebesar apa bisnisnya? Target berapa karyawannya? Target sebesar apa omsetnya? Dan target kapan bisa diraih? Ini mimpi. Kalau seperti anak kecil, ini namanya mimpi. Kebayang ya? Ini namanya mimpi. Nah, dari sini teman-teman, target yang adalah mimpi tadi, teman-teman harus tuliskan. Nah, kalau mindset seorang anak kecil punya mimpi, maka saya sangat mendorong kalau mau jadi pebisnis sejati, menjadi seorang yang jago jualan, teman-teman harus punya mindset yang pertama, yaitu punya target. Mau jadi sebesar apa? Mau punya berapa karyawan nantinya? Mau punya berapa cabang nantinya? Mau punya berapa produk yang teman-teman akan jual? Yang ketiga, omsetnya mau sebesar berapa? Omsetnya mau seberapa banyak? Berapa yang teman-teman mau raih dalam sebulan? Yang keempat, kapan teman-teman akan meraih itu? Saya akan cerita target mimpi yang saya punya di Adnovate, sebuah company yang saya bangun. Saya mau jadi sebesar apa? Adnovate, saya punya target. Ini pengalaman, ini cerita tentang saya ya. Kapan? Saya mulai dari kapan dulu? Saya punya satu target namanya tahun 2020. Saya pengen punya target omset misalnya
1M per hari, itu target. Gimana caranya bisa 1M per hari? Saya ingin punya target bagaimana bisa punya minimal 50 karyawan. Saya punya target gimana punya 1000 reseller, yang sekarang saya punya target di 2020 punya 10.000 reseller. Saya punya target ingin punya minimal 20 produk yang dijual. Saya punya target, saya punya beberapa kantor cabang di beberapa kota. Tapi kebayang ya, ini adalah sebuah mimpi yang saya bangun. Ini adalah mimpi yang saya ingin kejar. Nah, apa yang teman-teman bisa pelajari dari mindset yang pertama? Yang teman-teman bisa pelajari dari mindset yang pertama adalah, yuk ditulis, yuk dipikirkan, yuk dimiliki mimpi itu. Kenapa? Kalau teman-teman nggak punya mimpi, teman-teman kurang bersemangat untuk bisa achieve. Kalau teman-teman nggak punya mimpi, apalagi mimpi teman-teman nggak greget. Targetnya berapa? Saya cuma pengen 5 juta per bulan, atau saya cuma pengen punya karyawan 3 tahun depan. Itu kurang greget. Kalau kurang greget jadi kurang kurang mau diraih. Kebayang ya? Nah, buat teman-teman miliki seorang mindset anak kecil, punya mimpi, sehingga nanti ketika dia besar, ya meskipun mungkin mimpinya berubah, kita belajar dari seorang anak kecil adalah targetnya yang besar. Dia udah kepikiran di masa depan saya mau jadi apa. Saya kepikiran di 25 tahun, 10 tahun dari sekarang saya mau jadi apa. Oke, kebayang ya? Dan dari situ teman-teman tuliskan. Oke, saya dorong teman-teman sekarang, mumpung lagi nonton video ini, tuliskan kira-kira mau sebesar apa bisnisnya, mau seberapa banyak karyawannya, mau sebesar apa omsetnya, dan kira-kira kapan akan diraih. Saya mau achieve kapan? Saya mau bisa dapat itu kapan? Saya mau bisa memperolehnya kapan? Oke, kebayang ya? Nah, saya kasih waktu selama 30 detik untuk tuliskan ini. Sebesar apa, berapa karyawannya, omsetnya mau berapa, dan kapan. Silakan. Teman-teman tuliskan. Saya akan melanjutkan poin berikutnya. Oke? Sudah dituliskan mimpinya? Pokoknya mimpinya harus greget. Kalau teman-teman gabung di Akademi Jago Jualan, teman-teman harus punya mimpi yang greget. Kalau nggak greget, kalau nggak keren, teman-teman sayang, teman-teman semangatnya jadi kurang untuk bisa di-achieve. Yang kedua, teman-teman harus punya mindset seperti seorang dokter. Seorang dokter. Dokter tuh bagaimana, Mas? Seorang dokter adalah orang yang memberikan solusi. Seorang dokter adalah seorang profesi yang memberi solusi. Lihat, saya menyandingkan contoh seorang penjual atau pebisnis, bukan tukang jualan. Kenapa? Karena kalau teman-teman punya mindset menjadi seorang pebisnis, menjadi seorang penjual yang profesinya adalah tukang jualan, orang-orang jadi nggak suka. Orang-orang jadi mundur. Orang-orang jadi tipikalnya adalah kalau ketemu dia tukang jualan, bukan memberi solusi. Contoh, kalau saya bikin bisnis di web praktis, saya kalau ketemu orang saya menjadi solusi. Bagaimana caranya orang bisa bikin website tanpa harus pusing pikirin IT dan coding, langsung bisa jadi. Saya bikin divisi yang namanya divisi buku supaya jadi solusi buat teman-teman yang bingung ketika belajar jualan, belajar bangun bisnis. Ketika saya mendevelop divisi retail yang nantinya jualan herbal, jualan fashion, dan jualan berbagai macam produk, saya punya solusi supaya teman-teman yang bingung cari produk, kita ada produknya. Artinya apa? Seorang dokter adalah seorang yang punya misi, punya mindset. Dia harus memberi solusi. Kalau teman-teman berjualan, kalau teman-teman berdagang, kalau teman-teman membangun bisnis, mindsetnya adalah gimana caranya saya harus memberikan solusi, gimana caranya saya harus memberikan solusi ke orang lain. Jadi bagaimana cara bisnis saya itu bisa berdampak untuk banyak orang, bisa menebar manfaat, bisa menolong banyak orang. Nah, bayangkan Akademi Jago Jualan yang kami rintis, yang Etnowet dan saya bangun, punya solusi bagaimana orang bisa belajar jualan tanpa biaya mahal, tanpa harus ngeluarin ratusan juta, tanpa harus ngeluarin puluhan juta, tanpa harus ratusan juta. Tujuannya adalah supaya mereka bisa belajar, bahkan orang yang baru mulai, bahkan mahasiswa sekalipun. Dan tidak harus datang ke Jakarta, kalau buat orang yang luar kota, tidak harus ke hotel yang bayar mahal-mahal, bisa belajar Akademi Jago Jualan dari rumah. Kebayang ya? Artinya apa? Teman-teman harus diposisikan diri sebagai seorang dokter yang punya mindset memberi solusi. Orang datang, pasien datang nih ya, pasiennya kan cerita, sharing.
Dokternya nggak tiba-tiba langsung sodorin, lu beli ini, enggak. Dokternya akan ngasih tau, ibu sebaiknya ibu jaga pola makan, ibu sebaiknya ditahan ininya, ibu sebaiknya banyak olahraga, ibu sebaiknya dikurangi ininya, diperbanyak ininya. Kebayang ya, dokter memberikan solusi. Artinya mindset yang teman-teman harus bangun adalah seorang dokter yang memberikan solusi. Kebayang ya, ini mindset kedua yang teman-teman harus miliki. Yang ketiga, mindset yang teman-teman harus miliki adalah mindset seorang atlet. Seorang atlet. Bayangkan seorang atlet, seorang pemain sepak bola, atlet bulu tangkis atau atlet angkat besi atau apa itu, dia punya satu konsep dalam hidupnya. Dia akan disiplin untuk upgrade skill, untuk latihan. Miliki seorang mindset atlet, miliki seorang mindset seorang atlet. Kenapa? Karena teman-teman harus punya begini, kalau teman-teman mau jago jualan, kalau teman-teman pengen jago ngomong di depan, kalau teman-teman pengen jago membangun bisnis, teman-teman mau jago membangun tim, maka teman-teman harus punya mindset seperti seorang atlet. Disiplin, upgrade skill. Mas Hermas, ini apa? Ini namanya belajar. Makanya kadang-kadang saya suka suka sedih sama orang ya, ngapain sih ikut-ikut seminar, paling materinya itu aja, ngapain sih ikut seminar, saya udah ngerti. Hati-hati, orang yang merasa udah pintar, biasanya tinggal tunggu waktu, bisnisnya menurun. Kenapa? Pesaing-pesaing yang lain, kompetitor-kompetitor yang lain, dia belajar terus-menerus. Kita sering di depan TV, pesaing-pesaing kita malah ikut acara ini, ikut acara itu, beli buku ini, beli buku itu, ikut program ini, program itu, belajar terus-menerus. Tujuannya apa? Ketika teman-teman belajar, latihan yang teman-teman bangun, action, kalau saya bilang ini action ya. Action yang teman-teman bangun itu lebih powerful. Kenapa? Saya punya banyak orang yang action, dikit-dikit action, tapi nggak pernah belajar. Ketika dia nggak pernah belajar, teman-teman, dia actionnya cuma gitu-gitu doang hasilnya. Ada orang yang jualan, tapi hasilnya gitu-gitu aja. Kenapa? Karena dia nggak mempelajari ilmu baru. Dia nggak pelajari ilmu jualan di Facebook. Dia nggak pelajari, ada ilmu ini, ada ilmu itu, ada ilmu begini, ilmu begitu. Artinya apa? Teman-teman harus punya seorang atlet. Bayangkan seorang pemain bulu tangkis atau pemain tenis gitu ya. Saya suka nonton acara tenis. Acara tenis itu ada Roger Federer, Rafael Nadal, Andy Murray. Itu mereka untuk bisa jadi nomor 1, mereka tuh belajarnya mati-matian, latihannya mati-matian. Nah, buat teman-teman yang membangun bisnis, mau jadi jago jualan, belajarnya harus mati-matian, actionnya juga harus mati-matian. Kenapa? Itu mindset seorang atlet yang bisa menang olimpiade, yang bisa masuk ke jajaran, kalau di tenis ya, untuk masuk jajaran tenis top, mereka harus belajar mati-matian, harus latihan mati-matian. Upgrade skill, belajar terus-menerus, latihan terus-menerus. Ini mindset yang teman-teman harus miliki. Di poin ketiga, mindset seorang atlet. Oke, kalau mau jago jualan teman-teman, sebelum saya masuk ke materi-materi berikutnya, sebelum saya masuk ke materi-materi yang nanti saya akan share, setiap minggu saya akan share baru, saya mendorong teman-teman, miliki seorang atlet, miliki seorang atlet, miliki mindset seorang atlet. Oke, supaya apa? Action kita mau powerful, belajarnya harus mati-matian. Kalau kita mau belajar mati-matian, bayangkan mimpi yang tadi, harus berikan solusi, harus punya mimpi yang besar. Supaya apa? Kalau saya punya mimpi yang besar, saya juga akan mati-matian belajar, mati-matian action. Oke, itu mindset yang ketiga. Mindset yang keempat, teman-teman harus punya satu mindset yang saya sangat suka, adalah mindset seorang pelari maraton. Mindset seorang pelari maraton. Teman-teman tahu seorang pelari maraton ya? Pernah ikutan pelari maraton ya? Pernah ikutan lari maraton? Pernah lihat orang lari maraton? Pernah ngomongin orang lari maraton? Nah, beda orang yang lari sprint, beda sama orang yang lari maraton. Bedanya apa? Kalau lari sprint itu paling cuma beberapa menit, tak dikejar sampai selesai, akhirnya selesai, kejar finish. Dia ngejar kecepatan, abis itu dia nggak mikirin yang lain, pokoknya yang penting paling cepat. Kalau lari maraton, dia mikirin stamina, dia mikirin strategi, dia mikirin kekuatan, dia mikirin goal, dia mikirin
rute, dia mikirin kondisi tubuh, dia mikirin kapasitas, dia mikirin bagaimana bisa mencapai dengan energi yang terbatas. Kebayang nggak? Begini, membangun bisnis atau mau jadi orang yang jago jualan, teman-teman harus punya satu mindset yang tipikalnya mirip seperti orang lari maraton. Begini, lari maraton itu berhubungan dengan bisnis jangka panjang. Kalau seorang pelari sprint, dia hanya bisnis jangka pendek. Pernah ngeliat orang yang jualan banting harga dan nggak mikirin kualitas, dampaknya adalah dapat income cepet, bet gitu, langsung closing, bet, langsung laris. Tapi dia nggak mikirin konsumen tiba-tiba marah, konsumen jadi nggak percaya, konsumen jadi nggak beli sama kita lagi. Itu mirip orang kayak sprint. Udah sprint abis itu udah pergi. Nah, pebisnis maraton dia mikirin ini semua, stamina, strategi, power, goal, kapasitas, kondisi, rute, energi. Kebayang nggak? Dia mikirin ketika saya bangun bisnis, ketika saya jualan sama orang, saya mikirin satu, bagaimana jaga perasaan konsumen, bagaimana jaga emosi konsumen, bagaimana cara melayani mereka dengan baik, bagaimana bikin konsumen jadi percaya, bagaimana bikin konsumen menjadi terus-menerus setia sama kita, bagaimana bikin konsumen jadi loyal sama kita. Kita harus mikirin bisnis itu seperti maraton, jaga stamina kita, jaga kapasitas kita. Bahkan satu poin penting adalah ketika kita punya produk, maka bikinlah produk yang berkualitas. Kenapa? Seperti pelari maraton, dia tahu nih jangka panjang, dia akan terus menerus. Kalau seandainya kita kehabisan konsumen gara-gara produk kita nggak berkualitas dan konsumen nggak mau datang lagi, nanti ujung-ujungnya bisa kita kolaps. Oke, kebayang ya? Nah, pelari maraton adalah mindset yang harus dimiliki oleh teman-teman. Ketika teman-teman bangun bisnis, bangunlah bisnis jangka panjang. Seperti anak kecil tadi, mimpinya seberapa besar? Bisnis itu harus 2020. Bahkan kalau perlu, bisnis itu harus punya satu harapan sampai nanti bisa diwariskan ke anak, ke cucu, ke orang-orang di bawah kita, ke generasi-generasi berikutnya. Milikilah bisnis yang punya mindset seorang pelari maraton. Kebayang ya? Nah, miliki ini dan jangan berbisnis seperti seorang pelari sprint yang cuma ngejar target doang tapi nggak mikirin hubungan jangka panjang. Oke? Pelari sprint kadang-kadang berbisnis cuma ngejar closing tapi nggak kepikiran, oh ini cuma tren sesaat. Ini cuma tren, lagi rame saya ikut ini, lagi rame ikut ini, coba lagi sprint. Maka bangunlah mindset seorang pelari maraton. Oke? Kalau teman-teman mau jago jualan, bangunlah konsep mindset seperti ini. Yang kelima, nah ini yang saya jauh lebih suka, satu mindset yang keren banget, yaitu milikilah mindset seorang prajurit. Milikilah mindset seorang prajurit. Kebayang ya, seorang prajurit punya mindset keren banget. Dia itu tidak takut. Prajurit itu nggak gampang menyerah. Oke, prajurit itu dia nggak mudah mundur. Simpelnya gini, kalau misalnya kita perang, kalau perang ya, kalau teman-teman nonton Lord of the Ring, nonton film-film perang, Tears of the Sun, Black Hawk Down gitu ya, ketika kita ada perang, komandan suruh maju, tapi kalau prajuritnya mundur, maka dia bukan prajurit sejati. Itu namanya perintah, command. Nah, prajurit ditempa teman-teman, makanya kenapa zaman dulu ospek-ospek SMA, ospek-ospek kampus rada-rada keras. Saya waktu zaman ospek kampus rada keras karena mereka ditempa seperti seorang prajurit. Satu sisi memang orang bilang itu nggak baik, tapi sisi lain buat saya pribadi yang sempat menerima ospek yang kayak gitu, itu keren banget. Saya kebangun aspek punya mindset seorang prajurit, dibikin nggak takut. Gimana caranya mental tuh dihajar habis-habisan. Jangan minder, maju terus. Itu prajurit itu. Pokoknya bodoh amat, maju terus. Pokoknya kalau gagal bangkit lagi, jatuh bangkit lagi, jatuh bangkit lagi. Nah, kalau teman-teman lihat di event-event MLM, di event-event training camp atau apa, sering ada orang-orang yang di championship seminar atau championship training itu didorong dengan pelatihan kayak gitu. Saya nggak bilang salah, itu bagus banget, dan saya mendorong teman-teman bisa ikutin itu. Tapi di Akademi Jago Jualan saya mau mendorong begini, mindset seorang prajurit adalah mindset yang nggak takut ketika ketemu dengan konsumen. Oke? Dan jangan minder. Jangan minder. Oke, saya jualannya masih kecil, jangan minder. Bisnisnya masih kecil, jangan minder. Saya closing masih dikit, jangan minder. Itu masta, saya belum masta, jangan minder.
Pokoknya bodo amat, belajar terus, praktek terus, belajar terus, praktek terus. Punya mimpi yang besar, memberikan solusi, disiplin, dan saya seperti seorang atlet. Dan pikirkan, saya mau menjadi seorang pelari maraton yang jangka panjang, gedein jangka panjang. Yang kedua, gampang menyerah. Kalau gagal, bangkit lagi, gagal, bangkit lagi, gagal, bangkit lagi. Kenapa? Karena prajurit punya misi bagaimana memenangkan peperangan. Bagaimana dia bisa merebut sebuah kota atau misalnya menjaga perdamaian, mempertahankan sesuatu, dia gampang menyerah. Bayangkan kalau prajurit tersebut itu menyerah. Baru perang sedikit udah nyerah. Maka prajurit, kalau teman-teman lihat prajurit Jepang, ya mereka nggak menyerah, bahkan mereka sampai mau mati di medan peperangan demi harga diri. Tapi kita nggak banyak bahas tentang itu. Saya mau bahas begini. Menjadi seorang penjual, menjadi seorang entrepreneur, menjadi seorang pebisnis yang jago jualan, teman-teman harus punya pemahaman ini, gak takut, gak gampang menyerah, dan gak mudah mundur. Ketika pernah ditolak, jangan mundur, maju terus. Maju terus maksudnya, jangan, kalau udah pernah tolak, jangan di follow up lagi. Kalau di follow up pun pakai dengan cara yang lain. Maksudnya, jangan tiba-tiba udah pernah ditolak sekali, terus pundung, minder, terus baper. Saya udah pernah ditolak, saya kayaknya nggak jago jualan deh, saya kayaknya nggak bisa jualan deh, saya kayaknya nggak jago, saya nggak bla. Langsung kepikiran macam-macam. Nggak boleh gitu. Miliki mindset seorang prajurit. Kenapa? Karena teman-teman harus punya mindset yang nggak gampang nyerah, yang maju terus, yang tahan banting, dan teman-teman bisa jadi orang yang jago jualan, bisa menghasilkan omset yang gede kalau teman-teman punya mindset seorang prajurit. Saya akan ulangi 5 mindset tadi. Ini keren banget. Kalau teman-teman bisa gunakan 5 mindset ini, saya masih belajar teman-teman. Saya bukan berarti saya jago, bukan berarti saya punya 5 mindset ini. Tapi saya belajar tentang 5 poin tadi. 1. Miliki seorang mindset anak kecil. Oke. Yang kedua, miliki mindset seorang dokter. Yang 3, miliki seorang mindset atlet. Yang keempat, miliki seorang mindset pelari maraton. Pelari maraton. Yang kelima, miliki mindset seorang prajurit. Seorang anak kecil punya mimpi. Seorang dokter memberikan solusi. Seorang atlet, dia belajar dan praktek, disiplin. Belajar dan praktek, disiplin. Praktek itu latihan ya teman-teman. Yang seorang pelari maraton jangka panjang. Dan seorang prajurit, dia nggak gampang nyerah. Nggak gampang nyerah. Oke, kebayang ya. 5 mindset ini, anak kecil, dokter, atlet, pelari maraton, prajurit, adalah 5 mindset yang teman-teman harus miliki supaya teman-teman bisa jadi pebisnis yang jago jualan. Jadi pebisnis yang bisa menghasilkan income besar, seperti target di video sebelumnya, bagaimana bisa menembus 100 juta pertama, omset teman-teman bisa achieve kalau teman-teman punya mindset ini. Nanti di video berikutnya saya akan membahas gabungan mindset dan teknis. Saya mendorong teman-teman, sebelum teman-teman powerful dalam action, powerful dalam belajar, miliki mindset ini. Supaya apa? Teman-teman konsisten buat belajar, konsisten gak nyerah, dan punya mimpi yang besar. Oke, kebayang ya? Nah, setelah nonton video ini, saya mendorong teman-teman langsung coba tulis 5 poin ini, apa yang teman-teman bisa pelajari. Coba sharingkan kira-kira apa yang saya bisa pelajari dari ini, dan saya sangat mendorong teman-teman untuk bisa memiliki mindset ini. Saya senang banget bisa sharing di salah satu episode materi Akademi Jago Jualan, dan sangat mendorong teman-teman punya ini dan bisa menjadi seorang pebisnis yang jago jualan. Oke, tunggu video saya berikutnya, tunggu materi saya berikutnya, dan saya sangat mendorong teman-teman belajar terus, praktek terus, belajar lebih cepat, praktek lebih cepat. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.